Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampus STA Stistio Muara Bungo atas nama Agnia Askanabela NVM 1816963 2010-48 dengan prodi S1 Administrasi Negara semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan organisasi. Pemimpin merupakan kata dasar dari kepemimpinan. Pemimpin memiliki arti yaitu seorang yang menjalankan suatu kelompok dengan mempengaruhi individu lainnya dalam rangka untuk meraih suatu tujuan yang ditentukan bersama. Seperti yang diketahui dari penjelasan tersebut, terdapat berbagai macam definisi dari kepemimpinan dalam organisasi. Beberapa penjelasan tersebut adalah: yang pertama, kepemimpinan merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain dalam kelompok untuk menggapai tujuan yang disepakati bersama. Yang kedua, pengertian lain dari kepemimpinan adalah suatu proses pada saat pemimpin memberikan pengaruh dan contoh kepada setiap individu yang dipimpinnya dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan dalam organisasi ialah entitas dalam pengarahan tugas atau kewajiban para anggota dalam organisasi yang dimaksudkan untuk meraih tujuan. Definisi organisasi. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan. Hubungan kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat atau organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan Anda mengenal organisasi? Yang kedua, sejak kapan Anda terlibat organisasi? Jawaban 1 dan 2 adalah sejak Anda dilahirkan. Alasannya, karena seorang individu manusia tidak akan hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Saat waktu kita dilahirkan terlibat organisasi, yaitu organisasi persalinan. Terus saat menimba ilmu, saat ini saja kita terlibat organisasi pendidikan. Dan bahkan saat dimakamkan kita terlibat organisasi pemakaman. Adapun jenis organisasi yaitu ada organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah organisasi yang dengan sengaja direncanakan dan strukturnya secara tegas disusun. Organisasi formal harus memiliki tujuan dan sasaran, di mana tujuan organisasi ini akan menentukan struktur organisasinya. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan-kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi. Hubungan antara fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggung jawabnya. Organisasi dengan struktur formal dikelola oleh mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola organisasi. Mereka menciptakan struktur formal agar mereka mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Biasanya struktur formal ini digambarkan dalam bentuk bagan atau organisasi. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun amat baik, teratur, dan rapi. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tak jarang dalam bentuk tertulis. Contoh organisasi formal antara lainnya adalah organisasi dalam pemerintahan suatu negara, organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha. Yang kedua, organisasi informal. Berbeda dengan organisasi formal, organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Karena itu, aturan-aturan pun kadang tidak begitu diperhatikan, sehingga sifatnya lebih fleksibel.
ketimbang organisasi formal. Contoh organisasi informal adalah organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi sejenis. Dan juga organisasi informal sering terjadi karena adanya komunikasi antar sesama anggota yang dengan cepat menyebarkan informasi melalui desas-desus dari mulut ke mulut. Adapun desas-desus itu bisa saja berlebihan, salah, kurang tepat maupun merupakan kebocoran informasi dari atasan yang mungkin benar. Untuk itulah, agar organisasi informal bermanfaat bagi perusahaan, maka sudah sepantasnya kalau setiap atasan harus bisa menggunakan segi positif keberadaan organisasi informal ini, terutama dalam penyampaikan perintah. Terus ada kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan menurut Davis 1951. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Terus ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Di antaranya yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah, mendapat respek bawahan. Terus yang kedua, memberikan semangat dan motivasi atau dorongan positif untuk bawahan. Terus yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab atau jangan terlalu cepat menghakimi bawahan. Baiklah, intinya kepemimpinan dan organisasi itu saling berkaitan. Karena organisasi itu adalah wadah dan kepemimpinan itu seseorang yang memimpin sebuah wadah tersebut. Jadi kepemimpinan dan organisasi tidak dapat dipisahkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.